Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Menteri Perhubungan bersama Kakor Polri resmi menutup One Way Nasional Arus Balik 2025. Penutupan One Way Nasional dilakukan karena kondisi arus lalu lintas yang sudah mulai kembali normal. One Way Nasional Arus Balik resmi dihentikan sejak Selasa pagi. Keputusan penghentian One Way Nasional diambil usai rapat koordinasi antara Menteri Perhubungan, Kakor Lantas Polri, Dirut Jasa Raharja dan Dirut Jasa Marga, dan kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol yang mulai kembali normal menjadi alasan penghentian rekayasa One Way Nasional. Sementara itu, Kakor Lantas Polri menyebut bahwa angka kecelakaan selama arus mudik dan balik lebaran 2024 menurun. Apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah berkolaborasi. Alhamdulillah, tadi pukul 08.00 saya mewakili pemerintah menyatakan pemberlakuan One Way Nasional arus balik dinyatakan ditutup. Setelah melihat kondisi lalu lintas yang ada di jalan tol khususnya sudah cukup landai, dan kita menyatakan bahwa One Way Nasional dinyatakan ditutup. Harapannya bahwa apa yang selama ini kita siapkan dengan baik, kerjasama dengan polisian, BUMN, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruh stakeholder bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan arus mudik maupun arus balik tahun 2000. Operasi ketupat masih berlangsung hingga nanti pukul 00.00. Jadi kami sampaikan bahwa operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan, yang mana yang paling terpenting adalah aspek keselamatan. Jadi dari aspek keselamatan ini, alhamdulillah peristiwa kecelakaan menonjol selama operasi nihil. Bisa gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar pasca berakhirnya puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri. Intensitas kendaraan rata-rata hanya menyentuh angka 1.500 per jamnya. Ya, meski telah resmi berakhir, masih terdapat sejumlah kendaraan bus antara kota, antara provinsi, dan mobil pribadi yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Total lebih dari 600.000 kendaraan arus balik dengan peningkatan 168% dibanding hari biasa. Sementara itu, sistem rekayasa lalu lintas, kontraflow, dan one way resmi dihentikan. Namun 19 gardu tol menuju Jakarta masih disiagakan. Dari catatan Polri, jumlah kendaraan pemudik tahun ini sebanyak 2.178 juta. Ini naik 0,6% dari tahun lalu, dan angka kecelakaan turun 18%. Ya, hari pertama masuk kerja, volume penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai normal. Hari ini total ada 28.000 penumpang dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini. Ribuan penumpang ini terbagi di dua stasiun, yakni Pasar Senen sebanyak 17.210 penumpang, dan di stasiun Gambir sebanyak 11.107 penumpang. Mayoritas pemudik yang tiba berasal dari Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Pada Senin 7 April kemarin, KAI Daob 1 mencatat sebanyak 52.062 pemudik telah tiba di stasiun Pasar Senen. Di masa arus balik ini, 858 perjalanan disediakan pihak KAI dari stasiun Pasar Senen. Ya, sementara itu di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, tingkat kedatangan pemudik bus mulai menurun. Sejak Selasa dini hari hingga pukul 7 pagi tadi,
Sudah ada 97 bus dengan 2.439 penumpang telah tiba di Jakarta. Mayoritas kedatangan penumpang hari ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Ya, bisa bagaimana suasana terkini di gerbang tol Cikampek Utama dan stasiun Pasar Senen. Sudah ada jurnalis iNews Chamar Haenda di Cikatama dan Hadisti Arifa di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Namun terlebih dahulu kita ke Hadisti, ini yang ada di stasiun Pasar Senen. Selamat siang Hadisti, silakan dengan informasinya. Baik Togi dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari pertama masuk kerja, ini masih terlihat adanya mobilitas penumpang baik yang akan berangkat maupun juga yang tiba di stasiun Senen Jakarta ini. Memang untuk volume penumpang ini tidak seramai atau tidak sepadat di hari sebelumnya, yakni pada hari Minggu dan juga Senin kemarin, yang mana kalau di 2 hari kemarin ini menjadi puncak arus balik yang bahkan penumpangnya ini mencapai 52.000 yang tiba atau turun di stasiun KAI Daob 1 Jakarta. Nah, kalau untuk hari ini, untuk penumpang yang tiba di KAI Daob 1 Jakarta, ini ada sekitar 49.000 penumpang. Ini untuk data atau update terbaru, yang mana sebanyak 17.000 turun di stasiun Senen dan sebanyak 11.000 turun di stasiun Gambir. Sisanya ini memilih turun di stasiun lainnya seperti stasiun Cikampek, stasiun Cikarang, dan juga stasiun Bekasi. Kemudian terkait yang berangkat meninggalkan kota Jakarta ini atau pulang ke kampung halaman usai berlibur di Jakarta, ini ada sekitar 24.000 hari ini yang berangkat, yakni sebanyak 17.000 berangkat dari stasiun Senen, kemudian juga sebanyak 7.000 yang berangkat dari stasiun Gambir. Nah, memang kalau kami memantau, kalau kami melihat mobilitas penumpang ini sudah terjadi sejak dari tadi pagi. Tingkat keramaian ini menyesuaikan dengan jadwal kedatangan kereta ataupun juga jadwal keberangkatan. Artinya jika sudah tidak ada kereta yang datang ataupun juga yang akan berangkat, nantinya ini mobilitas terpantau sepi atau mulai lengang. Namun saat kereta datang ataupun juga akan ada kereta yang berangkat, barulah terlihat keramaian. Dan sementara itu dari KAI Daob 1 Jakarta memang mencatat untuk masa angkut lebaran ini akan terjadi hingga 11 April nanti. Sehingga untuk fasilitas dan juga upaya yang dilakukan berupa penambahan armada atau kereta tambahan dalam mengatasi lonjakan penumpang pada periode lebaran 2025 ini masih akan terus disediakan hingga 11 April nanti, di mana perharinya akan ada rata-rata 15 hingga 16 kereta tambahan, sehingga setiap hari akan ada perjalanan sebanyak 88, baik itu dari stasiun Pasar Senen maupun juga dari stasiun Gambir. Sementara itu pada periode tersebut KAI Daob 1 Jakarta mencatat ada sebanyak 875 penumpang yang berangkat pada periode arus mudik lalu, dan hari ini sudah tercatat yang memutuskan untuk kembali ke Jakarta ini ada di sekitar 737. Artinya jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta ini sudah hampir mencapai dengan jumlah penumpang yang mudik pada periode arus mudik sebelum Lebaran. Sementara demikian, Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hadisti atas informasinya. Selanjutnya kita ke Chamar Haenda. Chamar, bagaimana informasi terkini di sana dan apa yang menjadi catatan pemerintah dari arus mudik dan arus balik di gerbang tol Cikatama? Silakan. Ya, baik. Togi dan juga pemirsa, 16 hari sudah kami memantau di gerbang tol Cikampek Utama dan situasi dan kondisi saat ini terpantau ramai lancar. Total hari ini per jamnya ada 1.500 kendaraan dan hal tersebut ini mengindikasikan bahwa arus mudik atau juga arus balik sudah berakhir.
Dan sampai dengan siang hari ini terdapat lebih dari 3.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta, sementara secara akumulasi ada kenaikan sebesar 168% dari arus mudik 2025. Sistem kontraflow dan juga sistem one way ini sudah diberhentikan secara resmi oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, sementara secara keseluruhan arus mudik tahun ini berjalan dengan lancar, bahkan untuk intensitas dan juga angka kecelakaan menurun sebesar 18%. Dan juga arus mudik 2025 ini mencatat ada lebih dari 1 atau 2,1 juta masyarakat yang menggunakan lalu lintas di jalur tol ini atau meningkat 0,6%. Dan tentunya sebagai media terbesar di Indonesia dan juga media integrasi terbesar di Asia Tenggara, sebuah kebanggaan bagi kami bisa melaporkan selama 16 hari langsung dari lokasi. Dan tentunya meski kami tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga, Togi dan juga pemirsa, kami adalah manusia biasa. Namun semangat tersebut muncul karena kesetiaan pemirsa menyaksikan seluruh program dan juga seluruh tayangan dari Liputan Mudik 2025. Dan akhirnya saya Camar Haenda bersama dengan seluruh tim Liputan Mudik Arus Mudik 2025 Ayus Media Group mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Liputan Arus Mudik tahun depan. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama dan rekan-rekan. Dan sebelumnya ada Hadis Tiarifa melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.